Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Red Swan? Yuk kita mulai aja cerita kelanjutan episode 2 ya. Setelah perkenalan Do-yoon, Wan-soo pun pergi. Tapi mereka saling tatap menatap dengan penuh arti gitu. Wan-soo kemudian menghadiri pesta Yayasan Now bersama dengan suaminya, si pewaris Wine Group, Kim Yong-kook. Wan-soo mengenang kehidupan miskinnya saat masih kecil. Ibunya adalah pramugov. Pramugov itu maksudnya KD ya sahabat nonton. Tugasnya adalah membawakan tas berisi peralatan untuk pemain golf. Pada saat itu, Ibu Wan-soo menjadi KD-nya Ibu Yong-kook. Ibu Yong-kook mengamuk kepada Ibu Wan-soo karena Ibu Wan-soo seolah menyindir pukulan golfnya Ibu Yong-kook. Dan juga karena memanggilnya Ibu. Ampun deh manusia ini satu. Dan karena hal ini, Ibu Wan-soo dipecat dong. Saat Ibu Wan-soo dan Wan-soo meninggalkan tempat golf, ibunya mencuri 2 tongkat golf milik putra Wine Group. Sejak saat itu, Ibu Wan-soo dengan sangat giat melatih Wan-soo untuk bisa bermain golf. Wan-soo berhenti sekolah saat SMP dan bekerja paruh waktu sebagai KD. Wan-soo mencari nafkah di siang hari dan berlatih golf di malam hari. Suatu hari, ibunya menyuruh agar Wan-soo pergi ke Amerika untuk berkompetisi dan menghasilkan lebih banyak uang. Dan setelah 2 tahun di Amerika, Wan-soo mendapatkan kartu turnya. Dan kemudian dia memenangkan 20 turnamen dalam 10 tahun. Wan-soo akhirnya menjadi pegolf sukses dan meraih Hall of Fame. Dia kemudian kembali ke Korea setelah 12 tahun di luar negeri. Namun, meski menghasilkan hadiah uang lebih dari 10 miliar won selama 10 tahun, Ibu Wan-soo malahan menghabiskannya untuk berjudi. Ya ampun. Akhirnya, Wan-soo memutuskan hubungan dengan ibunya itu. Dan setelah itu, setiap kali bertanding dan menang, Wan-soo menyumbangkan uangnya ke badan amal. Dan dari sanalah Wan-soo dikenal sebagai malaikat amal. Kembali ke saat ini, saat pesta berlangsung, Taera yang adalah saudara Wan-soo meminta Yong-kook untuk mengikutinya. Dan tanpa sepengetahuan Wan-soo, keduanya meninggalkan pesta untuk menghabiskan waktu bermesraan berdua. Sementara itu, anak Taera yang bernama Junhee merasa mengantuk. Jadi Wan-soo pergi mencari Taera. Namun, saat Wan-soo sampai di kamar, dia mendapati Taera sedang berhubungan intim dengan suami Wan-soo. So Do-yoon mengikuti Wan-soo, tapi tetap berada di luar kamar. Ketika Wan-soo tampak tidak terganggu atas tingkah biadab Taera dan Yong-kook, mereka berdua menyadari kalau Wan-soo udah tahu tentang perselingkuhan mereka sedari lama. Wan-soo hanya menegur mereka untuk bersikap berhati-hati karena banyak wartawan di pesta itu. Buset, ingin ku berkata kasar dia melihat ini. Wan-soo kemudian kembali ke pesta dan berdansa dengan Yong-kook. Berpura-pura kalau mereka adalah pasangan yang bahagia. Bisa ya orang tahan begini? Bingung loh kadang. Hidup adalah panggung sandiwara itu nyata ya sahabat tonton. Kemudian Wan-soo bertemu dengan ibu mertuanya, pimpinan Park. Pimpinan Park melempar koran ke arah Wan-soo. Tapi Wan-soo mantu yang tahu balas budi kan? Jadi dia lempar semua gelas di meja bar. Cakep banget dah. Pimpinan Park juga tahu kalau anaknya itu ternyata berselingkuh sama Taera. Tapi ngebiarin aja mereka begitu. Wan-soo juga bilang kalau pimpinan Park nggak pengen Wan-soo cerain putra bejatnya itu. Pimpinan Park nggak boleh menyentuh Yayasan Now sama sekali. Tebak banget deh ini mantu. Wan-soo juga sempat mengungkit masalah putranya. Wan-soo tidak dapat menghabiskan waktu bersama putranya itu. Meskipun masih belum diketahui apa yang terjadi kepada putra Wan-soo. Wan-soo tetap bertekad untuk menjalankan Yayasan Now dan membantu mereka yang membutuhkan. Setelah itu Wan-soo mulai minum-minum di malam hari setelah pesta. Dan ketika ia merenungkan pernikahannya dengan Yong-kook, kita kembali di mana saat Wan-soo bertemu dengan Yong-kook di Afrika pada tahun 2011. Saat itu, Wan-soo sudah menjadi pegolf yang sukses. Dan Wine Group telah mensponsori kali golfnya. Yong-kook menjadi relawan di Afrika. Dan saat itulah Wan-soo bertemu dengan Yong-kook. Yong-kook lalu meminta Wan-soo untuk meninggalkan golf dan menikah dengannya. Wan-soo pun setuju dan bertemu dengan pimpinan Park. Saat itu, Wan-soo ditemani oleh kakak laki-lakinya. Sementara itu, pimpinan Park menghina ibu Wan-soo yang adalah seorang penjudi. Gak sampai di sana, pimpinan Park juga membanggakan diri kalau dia telah mensponsori kali golf Wan-soo. Akan tetapi, Wan-soo menegaskan kalau dirinya memang adalah seorang pegolf yang hebat. Biasalah ya, biasanya yang banyak ngomong itu yang kosong isinya. Karena nggak puas menyerang Wan-soo, pimpinan Park ngebahas soal Ko Jin-hee, seorang artis yang meninggal karena overdosis narkoba. Ko Jin-hee adalah salah satu mantan pacar Yong-kook. Pimpinan Park berkata, kalau dirinya lah yang membunuh Ko Jin-hee. Melihat ekspresi Wan-soo yang super kaget, pimpinan Park tertawa terbahak-bahak dan bilang bercanda aja kali. Di saat itulah Wan-soo sepertinya menyadari kalau calon mertuanya ini agak gila. Pimpinan Park lalu menyuruh Wan-soo untuk mengurus Yayasan Amal Grup Wine. Setelah itu, pimpinan Park meminta kakak Wan-soo menandatangani perjanjian pranikah dan perjanjian kerahasiaan, serta mengirim ibu mereka ke luar negeri. Begitulah kisah kenapa Wan-soo dan Yong-kook bisa menikah sahabat nonton. Balik ke saat ini, Wan-soo yang mabuk meninggalkan bar. Dia berjalan oleng, tapi segera ditolong oleh So Do-yoon. Wan-soo juga menyiratkan agar Do-yoon bergabung dengannya di lift. Saat Wan-soo berusaha membuka pintu kamarnya, Do-yoon membantunya.
Saat itulah Wansu bertanya apakah Doyun ingin tidur bersamanya. Doyun lalu membantu Wansu masuk dan bertanya apakah Wansu tidak bahagia atau merasa kesepian. Wansu menyangkal semua pertanyaan itu. Doyun kemudian meminta Wansu untuk beristirahat. Namun saat Doyun hendak pergi, Yongkook mengetuk kamar Wansu. Wansu meminta Doyun untuk tidak membuka pintu. Di luar kamar, tiba-tiba Tuan Pak turun tangan dan meminta Yongkook untuk kembali. Di dalam kamar, Wansu dan Doyun saling berpandangan. Pagi harinya, Tuan Pak mengantar Doyun ke istana utama grup Hein di Seoul, yang merupakan kediaman utama konglomerat itu. Para pelayan dan keamanan menempati ruang basement. Tuan Pak kemudian menugaskan Doyun untuk melayani Wansu. Tuan Pak mengantarkan Doyun ke ruangannya. Di sana, Doyun memajang foto dirinya dan Ju-hyuk di mejanya. Tuan Pak bertanya, apakah Doyun menemukan sesuatu yang baru? Tentang kematian Ju-hyuk selama 3 bulan Doyun tinggal di Manila. Namun Doyun mengungkapkan bahwa ia belum menemukan sesuatu yang berguna. Saat Doyun hendak menata ruangannya, foto dirinya bersama Ju-hyuk terjatuh. Doyun melihat kalau ada sebuah memory card di balik foto itu. Segeralah Doyun melihat apa isinya. Video itu memperlihatkan suami pimpinan Park, yang adalah ketua grup Hein dibawa oleh ambulans. Setelah melihat video ini, Doyun beranggapan kalau ada rahasia di balik kematian ketua grup Hein. Karena itulah mungkin Ju-hyuk meninggalkan rekaman itu untuk Doyun. Siap-siap banyak hal yang akan diungkapkan di episode-episode mendatang. Saksikan kelanjutannya minggu depan ya sahabat nonton. Sampai jumpa.